Mereka selalu mengatakan, siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriat Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Dan kami sebagai anak bangsa sangat berharap terhadap wadah pemersatu umat, yakni Ormas Nahdlatul Ulama, untuk mengadakan bahsul masail terkait kepalsuan nasab Bani Ba'alawi dalam judul khusus dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji ulang dalam wadah bahsul masail. Kenapa? Ini semua karena disebabkan tim pengurus Rabithah Ba'alawi pun tidak kunjung berani untuk mengadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahla baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'ala darajatil ula wa tahharahum tathiran wa ja'ala lana bi barakatihim insanan munfikan 'ani syirki wal kufr wa hadana bihi min adh-dhulumati ila an-nur wa adkhalana bi syahadatayn jannatal na'im wa hasyarana lana ma'al muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina iklilin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhirnya billah yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam ruangan yang sama ini, yakni dunia YouTube, yang semoga teknologi ini Allah jadikan manfaat ilmu dan amal agama buat kita semua di dunia dan di akhirat. Baiklah, langsung saja. Akhirnya billah yang dirahmati oleh Allah, sudah lumayan lama sekali kita menunggu Rabithah Ba'alawi seperti Maktab Daimi Rabithah Alawiyin MDLA yang diketuai oleh Taufik Asgar dan Naqabatul Ashraf Alawiyin NAA yang diketuai oleh Ali Zainal Hamidin Asgar, guna tujuan mengundang diskusi akbar secara resmi kepada Kiai Hadi Imaduddin, Syekhul Syababil Ahli Nazar, Muhyi Sunnati wal Jamaah wa Mumitul Bid'ati wal Kifah mimman yantasibu ila sadatil ashrafil mutahirin, dan kepada pengurus maktab lainnya yang ada di Indonesia dalam membicarakan perihal kepalsuan sanad nasab leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah sebagai anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Rumi An-Naqib. Tapi kami perhatikan kok gak kunjung adanya respon positif terkait hal ini dari pihak ahli nasab dan pengurus lainnya dari Rabithah Bani Ba'alawi, sehingga dengan demikian mesti akan muncul beberapa asumsi di kalangan masyarakat umum yang berakibat tidak baik ke depannya. Di antaranya akhirnya yang rahmati oleh Allah, yang pertama, masyarakat umum akan memandang atau berasumsi bahwa Rabithah Ba'alawi tidak memiliki ahli nasab yang mempunyai ilmu dalam bidang nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah Rabithah Ba'alawi bingung kok bisa leluhur mereka tidak terkonfirmasi atau terverifikasi sebagai anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Rumi di abad yang sezaman dengannya, yakni abad ke-4, bahkan sampai akhir abad ke-9 itu. Yang ketiga, asumsi masyarakat pada umumnya adalah Rabithah Ba'alawi merasa takut terbongkar kepalsuan nasabnya, sehingga boleh jadi pada masa waktu beberapa tahun ke depan masyarakat tidak menghormati mereka lagi, sehingga mau gak mau menjadi malu besar dan berinisiatif untuk berangkat pulang mudik atau pindah ke negeri lain yang mengakui nasabnya, seperti pindah ke negeri Singapura misalkan, Malaysia, bahkan ke Bangladesh misalnya. Tapi memang heran, kok sekarang ahli nasab Bani Ba'alawi tidak berkutik sama sekali ya? Biasanya cepat tanggas, jika ada nasab orang lain palsu langsung keluar fatwa, seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah terjadi di Kalimantan. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba jadi tasawuf banget ya? Sebagian ulama mereka berkata, kita nggak perlu menanggapi persoalan ini, nasab kita sudah sedahari dahulu diakui. Jika ini ada yang meragukannya, ya nggak perlu dibahas dan ditanggapi serius. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan petunjuk bagi mereka yang melakukan nasab Alawi. Padahal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang dibutuhkan saat ini adalah pembuktian secara ilmiah nasab mereka. Sebagaimana mereka menolak nasab keturunan para wali songo dengan metode ilmiah ilmu nasab yang mereka katakan tidak terverifikasi nasab keturunan wali songo secara ilmiah ilmu nasab. Dan jika ada datanya boleh diberikan kepada kami, kata mereka. Bahkan keturunan Sayyidina Hasan pun yang ada di Indonesia tidak mereka anggap, seperti misalkan marga Al-Anggawi Al-Hasani, marga Al-Idrisi, marga Al-Jailani, ya. Terkesan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hanya mereka Bani Ma'alawi saja yang sahih nasabnya di Indonesia, sedang yang lainnya jauh dari kebenaran. Sehingga banyak kalangan dari mereka, bahkan ya, kaum muhibbin buta dari kalangan mereka mengatakan, kalau tidak ada pengakuan dari Rabithah berarti nasabmu palsu. Jangan ngaku-ngaku kamu, jangan ngaku-ngaku nasab Nabi lah. Nah, sekarang akhirnya bila yang rahmati oleh Allah, mana buktinya keabsahan nasabnya sendiri saja tidak berani dibuktikan secara ilmiah. Sepertinya ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai ingin membuktikan segala kedustaan ini yang sudah berjalan 500 tahun yang lalu. Sudah banyak ulama juga yang sudah kena tren di balik nasab ini. Apalagi kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Ulama aja dahulu kena tren. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan keputusan di balik fitnah besar yang mengatasnamakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kejadian yang terjadi saat ini. Ya Allah. Akhirnya rahmati oleh Allah. Asumsi keempat yang berjalan di masyarakat, ya. Rabithah Alawi terkesan memang ingin menciptakan suasana yang ada seperti ini agar para kiai yang menafikan nasab mereka dengan para kiai yang masih meyakini benarnya nasab mereka menjadi saling tidak sejalan dan tidak kondusif, dan masyarakat muhibbin buta pun menjadi saling pro kontra, sehingga saling berasumsi. Yang satu bilang mereka menuduh habaib nasabnya palsu, matinya su'ul khatimah, masuk neraka, kiainya kiai munafik dan lain sebagainya. Sedang masyarakat yang pro kepada Kiai Ahmad dan yang pro kepada palsunya nasab Alawi menyatakan habaib itu bukan keturunan Nabi, nasabnya palsu, tidak perlu menghormatinya berlebihan kecuali mereka alim ulama yang lurus istiqamah pada jalan kebenaran. Ini yang muncul asumsi di masyarakat. Bahkan banyak lagi lebih dari ini. Bahkan banyak kita lihat di media-media orang mengomentari tentang nasab, dia sendiri nggak paham ilmu nasab, dicomot dari data mana entah nama, yang penting mau membela Pak Alawi. Kadang-kadang saya perhatikan itu yang menjadi dalil untuk membela nasab Pak Alawi semua datanya abad ke-9. Adapun kitab Abnaul Imam yang ada di abad ke-4 lebih, ya, itu ternyata nama Ubaidillah itu bukan dari kitab asli, tetapi hasil tambahan oleh muhakkik yang menambahkan di abad kemudian. Ini lucu. Buktinya coba baca Muqaddimah. Lalu menuduh kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah Syiah. Terus kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah kitab palsu. Astagfirullah. Sampai asumsi ini, tuan-tuan. Padahal kalau kita bilang nggak perlu kitab As-Sajaratul Mubarakah, kitab-kitab yang lain juga selain As-Sajaratul Mubarakah, ya, kitab-kitab yang lain, Tahdhibul Ansar, banyak. Kalau saya nampakkan banyak, dan tapi nggak ada kesempatan pada ini, ya. Namun kalau ingin tahu nanti saya akan hadirkan foto-foto, ya, kitab unik lah, bahkan manuskrip asli akan saya tahu, ya, sambil simak. Maka akhirnya bila yang rahmati Allah, mereka juga berpegang kepada kitab A'yad Syiah, ya, di mana kitab-kitab tersebut, ya, mereka ambil daripada ulama-ulama Syiah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lucu sekali sangat. Baru-baru ini saya dengar ketua
ketua Rabithah datang ke Aceh nyari informasi di mana manuskrip asli yang ada di Aceh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya billahi rahmati ya Allah. Banyak kalangan-kalangan asatid yang mengomentari kebenaran kitab dari mulai abad ke-9 sampai kemari. Nggak perlu. Yang diperlukan mana bukti penulisan kitab di abad ke-9 sejarahnya menerangkan abad yang sebelumnya di abad kedua Hijri tentang Sayyidina Ahmad yang memiliki anak Sayyidina Ubaidillah yang ada di abad 2 sampai 3 Hijri. Dari mana datanya? Rijalul Islamnya mana yang menyebutkannya? Itu yang diperlukan. Seandainya kitab di abad ke-9 menyatakan kami ambil dalam kitab anu yang ada di abad sekian, kita lacak lagi sampai ketemu di abad ke-4, itu jelas. Gak usah jauh-jauh lah. Ada aja kitab ahli nasab di abad ke-5 aja yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Rungkat semua permasalahan ini. Tapi sampai hari ini Rabithah sedang mencari kemana-mana, gak ketemu. Syekh Imaduddin itu cerdas, gak ketemu tuan. Saya sudah dapatkan manuskrip yang abad ke-4 ya. Manuskrip abad ke-4, coba lihat. Abad ke-4 ke-5, coba lihat yang saya sampaikan. Gak ketemu. Gak ada nama Ubaidillah. Maka di abad ke-4 Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi punya anak cuma satu, yaitu Muhammad, sampai panjang risalahnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari permasalahan itu yang saya sampaikan, hal ini akan terus memperkuat status nasab mereka Ba'alawi sampai mendoktrin masyarakat layak umum, masyarakat umumnya didoktrin dengan hadis-hadis. Namun dalam hadis itu dibelokkan maksudnya agar masyarakat Muhibbin Mu'tad terus yakin kalau mereka Bani Ba'alawi adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW yang terfitnah dan terzalimi. Ya, mereka selalu mengatakan siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriyah Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin ya, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Ini sekarang mau dibuktikan. Kalau hari ini bisa dibuktikan, alhamdulillah. Ada diskusi, ternyata difatwakan kuat, ternyata ada data yang konkret. Ba'alawi ada Ahlul Bait Nabi, kita syahadat, termasuk anak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hai kaum Ba'alawi, jangan mudah kau menafikan semua. Bahkan keturunan kami pun yang lebih tua datangnya di Aceh dari keturunan mereka Ba'alawi. Ya, dulu pernah dinafikan, tapi saya lawan. Saya punya ilmu nasab juga, saya belajar. Saya punya data. Nah, sekarang dia mencari data. Kami tahu di mana manuskrip tua yang ada di Aceh itu, kami tahu ada 5 tempat. Di Aceh manuskrip tua itu ada 5 tempat. Kalian malah nggak ketemu. Tapi kalau belum ketemu, nggak bakal ada nama kalian, kakek kalian, leluhur kalian. Malikus Saleh, ya, itu punya data. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari itu semua, agar hal ini tidak terus terjadi secara berkepanjangan dan negeri pun menjadi aman dan tentram, maka kami meminta kepada seluruh naqobah nasab yang ada di Indonesia, khususnya yang bekerja sama dengan naqobah internasional seperti naqobah yang ada di Maroko, Irak dan lainnya, dan khususnya lagi Naqabatul Ashrafi Awliya'i Tis'ah Na'an, Naqabah DHI dan Maktab Al-Ittihad, untuk segera mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Ini saya mohon kepada Na'an, DHI, Al-Ittihad dan yang lainnya, segera sebarkan cabang-cabang kalian, kantor-kantor cabang kalian di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, supaya informasi terkait nasab yang paling sahih dan yang paling benar, yang tepat, akurat, yang bersambung langsung kepada Rasulullah SAW terus diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Ini harus, ya, sudah cukup lama keturunan asli dia, tapi saat ini nggak boleh lagi dia. Sudah sungguh harus kita bahas, karena detik-detiknya muncul Imam Mahdi yang asli harus muncul. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Kita perhatikan kehidupan ini, maka jangan sampai keturunan-keturunan yang bukan keturunannya menjadi mulia. Sementara yang asli nggak ada muliain, ya, nggak ada. Kalau ada yang asli dianggap palsu, yang palsu dianggap asli. Akhir zaman tuh, akhir zaman ini. Ya. Emang yang laku itu yang palsu sekarang, yang asli nggak laku, mahal. Ya, ibarat celana jin aja dijualnya ngumpet-ngumpet. Yang asli, kalau yang palsu murah, 20.000, 50.000. Ini zaman yang palsu laku, tapi tidak bisa begitu. Yang asli tetap berjuang. Karena maka oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan untuk diadakannya atau dibukanya cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, untuk mengantisipasi fanatisme buta terhadap nasab-nasab yang putus sanadnya. Ya. Khususnya bagi Pak Alawi yang tidak mau diskusi untuk mempertanggungjawabkan keabsahan nasab mereka dan umumnya nasab-nasab lainnya yang menisbatkan secara serampangan terhadap nasab Nabi yang ini. Itu Tuan. Dan kami sebagai anak bangsa sangat berharap terhadap wadah pemersatu umat, yakni Ormas Nahdlatul Ulama, untuk mengadakan bahsul masail terkait kepalsuan nasab Bani Alawi dalam judul khusus dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji ulang dalam wadah bahsul masail. Kenapa? Ini semua karena disebabkan tim pengurus Rabithah Ba'alawi pun tidak kunjung berani untuk mengadakan diskusi akbar. Dan untuk terlaksananya perihal tersebut, kami berharap kepada pemerintahan kita, khususnya dalam hal ini adalah pemerintahan Kementerian Agama dan juga lembaga resmi Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Aceh, Majelis Ulama lainnya di Indonesia, agar berkenan ikut serta dalam membahas masalah ini di wilayahnya masing-masing dengan didukung Kementerian Agama tentunya. Dalam hal ini sangat kami harapkan dukungan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Mohon maaf bila ada salah menyebutkan nama, yang namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kami sangat berharap Bapak Menteri Sudi kiranya menghimbau kepada segenap pengurus LBMNU, MUI atau MPU Aceh untuk melaksanakan bahsul masail terkait keabsahan nasab Bani Alawi dengan penuh ketulusan hati melalui titah Bapak Menteri sendiri. Dan kami yakin semuanya akan menjadi kondusif dan telah selesaikan masalah ini sesuai dengan kaedah-kaedah syariah di negeri kita yang tercinta ini, dan juga insya Allah akan menjadi bekal fadilah amal kebaikan Bapak Menteri serta segenap alim ulama Indonesia di dunia dan di akhirat yang mau berkenan membahas persoalan ini. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Untuk itu khinabillahi rahmati oleh Allah, dan dalam hal ini untuk kuatnya diskusi ya, atau bahannya diskusi ya, kami sangat butuh keterangan yang menerangkan bahwa Sayyidina Ubaidillah benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir terverifikasi dari kitab-kitab abad ke-8 ya, dari kitab-kitab abad ke-4 Hijri, atau minimal ada ditemukan abad ke-5 ke-6 Hijri, insyaallah sudah menjadi sanad rijalnya itisal sambungan. Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu kami pada siaran ini tidak membahas terkait kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan ulama ahli nasab yang menafikan nasab Alawi dan yang menetapkan nasab Bani Alawi, sebab tujuan kami saat ini adalah ingin mengajak segala kalangan baik pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut membantu dan menggiring terutama opini-opini agar pihak Rabithah mau mengadakan dan mengundang diskusi akbar. Jika mereka masih tidak mau juga, maka pemerintah dan lembaga bahsul masail NU serta lembaga MUI dan MPU khususnya itu Aceh ya, dan umumnya Majelis Ulama lainnya dan lembaga-lembaga nasab Indonesia agar segera mengadakan pengkajian secara mendalam terkait masalah nasab Alawi ini. Dan insya Allah saya akan hadir kembali untuk sedikit membahas beberapa kitab yang menafikan nasab Bani Alawi dan yang menetapkannya sebagai pembahasan iklan sebelum diadakannya diskusi akbar ke depan, agar masyarakat terus update ya terkait permasalahan ini. Akhirul kalam, kami ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa dibantu share informasi ini agar dapat segera dapat direalisasikan untuk terjadinya diskusi akbar. Kami akhiri
ووفقنا الله وإياكم توفيقا إلى أقوم الطريق أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.